Hi, welcome back. My name is Mr. Agus. Today, I'm gonna help you learn and understand what to be verbs are and their placement within sentences in English. Hai, selamat datang. Saya Mr. Agus. Hari ini, saya akan membantu teman-teman mempelajari dan memahami apa itu to be verbs dan peletakannya dalam kalimat bahasa Inggris. Okay, let's get started. Apa yang dimaksud dengan to be? Jadi, to be adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu yang berfungsi untuk menjembatani atau menghubungkan subjek dengan adjective, nouns, atau adverbs dalam kalimat bahasa Inggris. Oke, kembali saya ulangi bahwa to be adalah auxiliary verbs atau kata kerja bantu yang berfungsi untuk menjembatani atau menghubungkan subjek dengan adjective, nouns, atau adverbs dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih beda to be verbs dan verb? Sebenarnya, tidak ada perbedaan. Jadi, kegunaan dan fungsinya di dalam kalimat itu sama. Hanya saja yang harus teman-teman ingat semua bahwa tidak semua kalimat itu memiliki kata kerja. Jadi, ketika kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja, kita harus menggunakan kata kerja bantu yang disebut to be verbs. Oke? Jadi kembali saya ulangi bahwa tidak semua kalimat itu memiliki kata kerja. Ketika kalimat tidak memiliki kata kerja, itu harus menggunakan kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu tersebut dalam bahasa Inggris disebut to be verbs. Dan kemudian pertanyaan lainnya yang sering ditanyakan oleh para pelajar bahasa Inggris adalah to be verbs ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Baik, di sini saya akan berikan sedikit formula cara menerjemahkan to be. To be jika setelah adjective atau kata sifat itu tidak perlu diartikan. Contoh, they are smart. They are smart. Mereka pintar. Jadi, to be-nya di sini are tidak perlu diartikan. Contoh kedua, my father is happy. My father is happy. To be di sini is ya. Nah, is ini juga sama seperti yang tadi tidak perlu diartikan. Jadi, langsung saja ayah saya senang. Oke, next. To be, jika setelah nouns atau kata benda itu dapat diartikan menjadi adalah. Contoh, she is a student. She is a student. Dia adalah seorang siswi. She is a student. Dia adalah seorang siswi. Oke, to be-nya di sini is dapat diartikan menjadi adalah. Dia adalah seorang siswi. She is a student. Contoh kedua, it is a cat. It is a cat. Itu adalah seekor kucing. To be-nya di sini juga is ya. Jadi dapat diterjemahkan menjadi adalah karena a cat itu kata benda ya, kata benda hidup. Kemudian to be ketika bertemu dengan adverbs atau kata keterangan dapat diartikan menjadi ada atau berada. Contoh, the book is on the floor. Bukunya ada di atas lantai. Atau bukunya berada di atas lantai. Contoh kedua, she is in the office. She is in the office. Dia ada di kantor. Atau dia berada di kantor. Oke, kembali saya ingatkan bahwa to be
Jika setelah adjective ya atau diikuti oleh adjective, kata sifat itu tidak perlu diartikan. Kemudian to be ketika berjumpa dengan nouns itu bisa diartikan menjadi adalah. Dan yang ketiga, to be ketika bertemu atau diikuti oleh adverbs atau kata keterangan dapat diartikan menjadi ada atau berada. Kemudian, to be ini bisa digunakan di dalam dua bentuk, yaitu bentuk present dan bentuk past tense. Ketika dalam bentuk present, to be itu ada tiga. Yang pertama adalah is. Is ini digunakan ketika subjeknya itu adalah he. He itu dia laki-laki, satu orang. Kemudian she. She ini dia perempuan. Ingat, tetap satu orang. Kemudian it. It ini digunakan untuk kata benda. Bisa kata benda hidup atau kata benda mati. To be yang kedua adalah am. Am ini digunakan ketika subjeknya itu adalah I. Saya. I. Saya. Dan to be yang ketiga dalam bentuk present adalah are. Are. Are ini digunakan ketika subjeknya itu adalah you, kamu. Dan we, kita atau kami. And last but not least adalah they. They ini artinya adalah mereka. Oke. Jika kesulitan menghafal, ya, is, am, are, ingat saja kata SMA. Ya. Ketika teman-teman ingat kata SMA, ingatlah to be, is, am, are. Oke. Kemudian to be dalam bentuk past tense ada berapa? To be dalam bentuk past tense itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah was. 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 Was ini digunakan ketika subjeknya adalah I. Saya. I. Saya. Kemudian he. Dia. Laki-laki. Satu orang. Lalu she. Dia. Perempuan. Satu orang ya. Lalu it. Ingat, it itu adalah untuk kata benda hidup atau mati. Dan yang kedua, to be dalam bentuk past yang kedua adalah were. 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 Were ini digunakan ketika subjeknya adalah you. Kamu. You. Kamu. Atau we. Kami. Atau kita. We. Kami atau kita. Dan yang terakhir adalah they. Mereka. They. Mereka. Oke, sudah paham ya? Sebenarnya tidak susah. Yang penting harus diulang-ulang. Jika tidak mengerti, stop video ini dan ulangi dari awal. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin beritahu bahwa jika teman-teman ingin lebih banyak bahan latihan untuk melatih kemampuan bahasa Inggris, saya telah membuat channel khusus bernama ETC, English Test Center. Channel ini bertujuan untuk memberikan akses buat seluruh pelajar bahasa Inggris di Indonesia untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris yang telah dipelajari. Karena ingat ya teman-teman bahwa bahasa itu adalah skill. Sama seperti skill lainnya, jika tidak dipraktekkan, diasah, dan direview, maka skill tersebut akan melemah
Jadi, silahkan ketik di search ETC English Test Center atau klik link yang ada di deskripsi di video ini. Baiklah, kita lanjutkan. Di slide ini, kita akan mempelajari penggunaan to be di dalam kalimat afirmatif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Yang pertama, tentunya kita akan mulai dengan kalimat afirmatif. Contoh kalimat yang pertama, my cat blank black and white. My cat ya, itu kata benda, benda hidup. Berarti to be-nya apa? Is. Ya. Jadi my cat is black and white. Question number 2. He blah 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 inside the house. Dia. Berapa jumlahnya di sini? 1 ya. Jadi to be-nya apa? Is. He is inside the house. Question number 3. Mom and dad blank away. Mom and dad. How many persons? Berapa orang? 2 orang ya. Jadi kata gantinya they. Berarti to be-nya apa? Are. Mom and dad are away. Question number 4. Grandma blank here. Grandma. Only one person. Jadi hanya 1 orang. To be-nya adalah is. Grandma is here. Number 5. Grass blank green. Grass. Apa itu grass? Rumput ya. Jadi kata benda. To be-nya berarti is. Grass is green. Question number 6. The sun blank yellow. The sun. Kata benda. To be-nya is. Question number 7. The sea blank blue. The sea, lautan. Ya, lautan di sini subjeknya 1. Berarti to be-nya apa? Is. The sea is blue. Question number 8. New York blank a city in the USA. New York itu nama tempat ya. Termasuk kata benda kan? Berarti to be-nya apa? Is. New York is a city in the USA. Question number 9. Canada blank north of the USA. Canada itu nama negara. Jadi termasuk kata benda. Berarti to be-nya apa? Is. Canada is north of the USA. Question number 10. A horse blank an animal. A horse, seekor kuda. Berarti to be-nya is. A horse is an animal. Question number 11. The bike blank from my father. The bike. Sepeda. Berapa sepedanya? 1. Berarti to be-nya is. The bike is from my father. Question number 12. The posters blank from John. The posters blank from John. Oke, berapa jumlah posternya di sini? Tidak disebutkan berapa jumlahnya, tetapi lebih dari 1 karena ada S di ujungnya. Berarti
To be-nya apa? Are. The posters are from John. Question number 13. The plane blank late. Pesawat, ya, pesawatnya terlambat. Berapa jumlah pesawatnya? 1. Berarti to be-nya is. The plane is late. Question number 14. The people blank noisy. The people. Apa arti people? Orang-orang. Jumlahnya lebih dari 1, ya kan? Berarti kata gantinya adalah they. They berarti to be-nya apa? Are. The people are noisy. Number 15. Henry blank here. Henry, nama orang ya. Biasanya nama laki-laki. Berarti to be-nya apa? Is. Henry is here. Question number 16. John, Mike, and Bo blank sick. John, Mike, and Bo. How many people? 3 orang. John, Mike, and Bo. Berarti kata gantinya itu they. They berarti to be-nya adalah are. John, Mike, and Bo are sick. Oke, di slide ini saya akan menyediakan contoh-contoh kalimat afirmatif. Tinggal diisi dengan to be yang sesuai. Pause video ini jika teman-teman memerlukan waktu yang lebih. Are you ready? Baik, kita kerjakan bersama-sama. Question number 1, you. To be-nya apa? Are. You are brave. Kamu berani. Question number 2, they. They, to be-nya adalah are. They are mad. Mereka marah. Number 3, coffee is hot. Kopi panas. Number 4, ice cream is cold. Number 5, pancakes are good. Pancakes are good. Number 6, it is a super job. It is a super job. Number 7, Scott is a boy. Number 8, he is 7 years old. Di slide ini kita akan melihat penggunaan to be dalam bentuk negatif. Contoh yang pertama, Mike isn't a girl. Mike isn't a girl. Jadi, ketika kita ingin mengubah kalimat afirmatif menjadi kalimat negatif, itu to be-nya kita tambah not. Is not. Disingkat menjadi isn't. Isn't. Mike isn't a girl.
Number 2. She isn't Scott's sister. She isn't Scott's sister. Jadi ingat, isn't itu adalah singkatan dari is, not. Number 3. You aren't in my house. You are not in my house. Disingkat menjadi aren't. Aren't. Ya, pengucapannya aren't. You aren't in my house. Number 4. I like it when you aren't here. I like it when you aren't here. Ingat, pengucapannya adalah aren't. Aren't. Number 5. He isn't a good footballer. He isn't a good footballer. Mengapa kita gunakan isn't di sini? Karena subjeknya he. He itu dia, laki-laki, satu orang, ya. He isn't a good footballer. Number 6. They aren't from Germany. They aren't from Germany. Number 7. We aren't from Denmark. We aren't from Denmark. Number 8. It isn't hot today. It isn't hot today. Mengapa kita pakai isn't di sini to be-nya? Karena subjeknya it. It isn't hot today. Baik, kembali saya akan memberikan contoh-contoh kalimat yang harus diisi dengan to be yang sesuai. Sama seperti yang tadi, pause video ini jika teman-teman membutuhkan waktu yang lebih. Oke, kita kerjakan sama-sama. Question number 1. Tinker isn't a dog. Tinker isn't a dog. Tinker bukanlah seekor anjing. Tinker ini berarti nama piaraan. Number 2. He isn't my brother. He isn't my brother. Ingat, isn't di sini adalah singkatan dari is not. Number 3. They aren't her friends. They aren't her friends. Number 4. It isn't my bike. It isn't my bike. Number 5. Muzzy isn't a monster. Muzzy isn't a monster. Number 6. We aren't happy. We aren't happy. Number 7. You aren't from America. You aren't from America. Number 8. She isn't from Canada. She isn't from Canada.
Let's go on to the next slide. Pada slide ini, kita akan melihat contoh kalimat dalam bentuk interrogatif. Interrogatif itu adalah kalimat tanya. Contoh yang pertama, blah blah blah, she from Australia. Is ya. Jadi, is she from Australia? Kenapa di sini to be-nya is? Karena subjeknya adalah she. Oke, subjeknya she, to be-nya adalah is. Dan ketika kita ingin membentuk kalimat afirmatif atau kalimat positif menjadi kalimat interrogatif, tinggal kita ubah saja letak to be-nya. Jadi ketika kita ingin mengubah kalimat afirmatif atau kalimat positif menjadi kalimat interrogatif, itu simple. Tinggal kita balik saja to be-nya. Oke. Nah, seperti contoh ini nomor 1. Is she from Australia? To be-nya di awal kalimat. Kemudian di akhir kalimat diberi tanda tanya. Number 2. Blah blah blah, he tall. Subjeknya he. Berarti sama seperti di atas, to be-nya is. Is he tall? Apakah dia tinggi? Number 3. Blah blah blah, they new here. Subjeknya apa? They. They. Jadi kalau subjeknya they, to be-nya are. Are they new here? Are they new here? Apa mereka baru di sini? Number 4. Today, Tuesday. Today, Tuesday. Mana subjeknya coba? Subjeknya adalah today. Today itu adalah hari ini. Ya. Berarti to be-nya adalah is. Is today Tuesday? Apakah hari ini hari Selasa? Number 5. Blah blah blah, they angry. They, subjeknya, berarti to be-nya are. Are they angry? Number 6. Blah blah blah, Peter in grade 3. Peter, ya, nama cowok biasanya. Berarti to be-nya is. Is Peter in grade 3? Apakah Peter di kelas 3? Number 7. Blah blah blah, Sarah and Derek at home. Di sini to be-nya Sarah dan Derek. Berapa jumlahnya? 2. Ya. Karena 2 jumlahnya, kata gantinya they. Berarti kalau they, kata gantinya to be-nya apa? Are. Are Sarah and Derek at home? Number 8. Blah blah blah, we going to eat now. Subjeknya apa? We. Berarti to be-nya adalah are. Are we going to eat now? Apakah kita akan makan sekarang? Baiklah, pada slide ini, sama seperti yang sudah-sudah, saya berikan kesempatan teman-teman untuk mengerjakan contoh-contoh kalimat dalam bentuk interrogatif. Dan ingat, pause video ini jika teman-teman membutuhkan waktu yang lebih. Oke, kita kerjakan sama-sama. Number 1. Are you good at math?
Apakah kamu pintar matematika? Are you good at math? Number 2. Are you and I good friends? Are you and I good friends? Number 3. Is she his friends? Is she his friends? Number 4. Is hockey a winter sport? Is hockey a winter sport? Number 5. Are Budi and Anna siblings? Are Budi and Anna siblings? Number 6. Is the computer broken? Is the computer broken? Number 7. Are we going? Are we going? Number 8. Is it a cat? Is it a cat? Baiklah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali bahwa jika ingin latihan kemampuan bahasa Inggris teman-teman masing-masing, saya telah membuat channel khusus yang bernama ETC English Test Center. Jadi, jika tertarik, silahkan ketik di search ETC English Test Center atau klik link yang ada di deskripsi di video ini. Thank you for watching, and if you like this video, make sure to share with your friends and family. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman dan keluarga Anda. Let's work together in making English learning more fun and engaging for everyone. Mr. Agus, over and out.